Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam dalam tumpukan utang? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi ada loh satu strategi yang bisa jadi pelambung Anda, namanya konsolidasi utang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana cara kerjanya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang jujur cukup bikin kaget. Lihat deh, 60%. Yap, segitu banyak persentase penduduk Indonesia yang punya utang. Ini nunjukin kalau ini tuh bukan masalah satu dua orang aja, tapi udah jadi fenomena umum. Makanya penting banget buat kita paham cara mengelolanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, jebakan utang yang numpuk. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenal dulu nih musuhnya. Gimana sih rasanya kejebak di lingkaran utang, dan yang paling penting apa tanda-tandanya? Karena mengenali masalah itu udah setengah jalan menuju solusi kan? Nah, ini dia nih inti dari jebakan itu. Pernah kan ngerasa pusing inget-inget tanggal jatuh tempo, deg-degan lihat bunga yang makin gede? Ini tuh bukan sekedar soal angka, tapi soal stres, soal tekanan mental yang real banget. Dan parahnya, stres ini nggak cuma bikin capek, tapi bisa pelan-pelan ngerusak skor kredit kita. Terus, kapan sih kita harus serius mikirin soal konsolidasi? Coba deh, jujur sama diri sendiri sambil lihat daftar ini. Punya utang lebih dari 3? Bunga pinjaman bikin susah nabung? Atau mungkin udah mulai telat-telat bayar? Nah, kalau Anda ngangguk-ngangguk di beberapa poin tadi, itu sinyal keras kalau udah saatnya cari strategi baru buat ngambil alih kendali keuangan. Sip, kita lanjut ke bagian 2, langkah awal menuju kebebasan. Nah, bagian ini menurut saya mungkin yang paling krusial dari semuanya. Jadi, sebelum kita bahas tools finansial apapun, ada fondasi yang harus kita benerin dulu. Ternyata, kuncinya bukan di pinjaman, tapi di kebiasaan kita sendiri. Ini poin yang penting banget buat diingat. Semua solusi keuangan, termasuk konsolidasi, cuma bakal berhasil kalau kita nutup keran masalahnya. Ibaratnya, percuma kita nambal ember yang bocor kalau airnya terus-terusan diisi kan? Kalau kebiasaan boros nggak dihentikan, ya sama aja kita gali lubang lebih dalam. Dan ini dia, 3 langkah pertama yang, ya emang nggak gampang, tapi wajib banget dilakuin. 1. Jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Akui kalau ada masalah. 2. Bertindak tegas. Blokir semua akses ke pemicu pengeluaran. Dan 3. Bikin anggaran yang super ketat. Fokusnya cuma 2, kebutuhan pokok dan bayar utang. Titik. Oke, setelah fondasi kebiasaan kita perbaiki, barulah kita siap pakai alat yang tepat. Nah, sekarang saatnya kita benar-benar kupas tuntas apa sih sebenarnya konsolidasi utang itu dan gimana cara kerjanya. Gampangnya gini, bayangin aja Anda punya beberapa utang yang nyebar di kartu kredit A, pinjaman pribadi B, pinjol C. Nah, konsolidasi itu artinya kita ambil satu pinjaman baru yang gedeannya cukup buat lunasin semua utang-utang kecil tadi sekaligus. Tujuannya, ya ini, dari yang tadinya pusing mikirin banyak cicilan dengan tanggal jatuh tempo yang beda-beda, boom, jadi cuma satu, cicilan bulanan. Satu tanggal, satu jumlah, jauh lebih gampang diuruskan. Lanjut, bagian 4, menyederhanakan keuangan Anda. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita lihat langsung gimana ini bekerja di dunia nyata. Kita pakai contoh angka biar kebayang seberapa besar sih efeknya ke dompet kita tiap bulan. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana sih konsolidasi utang ini benar-benar bekerja dalam angka? Ngomong doang kan gampang, tapi efek realnya gimana? Yuk kita bandingin langsung kondisi sebelum dan sesudahnya. Oke, coba kita lihat skenario sebelumnya. Anggaplah Anda punya 3 utang. Kartu kredit A 10 juta, pinjaman pribadi B 15 juta, sama kartu kredit C 5 juta. Total utangnya 30 juta. Nah, yang bikin sesak napas itu kan cicilan bulanannya. Kalau dijumlahin semua, tiap bulan Anda harus keluarin uang 3 juta rupiah. Gede banget kan? Sekarang, lihat keajaibannya. Setelah dikonsolidasi, semua utang 30 juta itu jadi satu pinjaman baru. Bunganya juga lebih rendah, cuma 12%. Dan lihat apa yang terjadi sama cicilan bulanannya. Dari 3 juta, anjlok jadi cuma sekitar 994.000. Wow, ini perbedaannya signifikan banget. Ini dia angkanya, tiap bulan Anda bisa hemat lebih dari 2 juta rupiah. Coba deh bayangin, uang segitu bisa dipakai buat apa? Bisa buat nambah tabungan, mulai investasi, atau bahkan buat mempercepat lunasin sisa utangnya. Ini loh kekuatan nyata dari konsolidasi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, risiko yang perlu diwaspadai. Jangan seneng dulu, kedengarannya emang too good to be true kan? Nah, biar adil dan informasinya lengkap, kita juga harus ngomongin sisi lainnya, yaitu risikonya. Karena nggak ada solusi yang sempurna. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya.
Manfaatnya jelas ya, bunga lebih rendah, bayar jadi gampang, stres juga berkurang. Tapi risikonya juga harus diwaspadai. Kalau gaya hidup nggak berubah, ya bisa-bisa malah nambah utang baru. Belum lagi ada potensi biaya admin. Dan ingat, nggak semua jenis utang itu bisa digabungin. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini. Konsolidasi itu cuma alat. Alat yang canggih, iya, tapi bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah gitu aja. Kunci keberhasilannya 100% ada di disiplin finansial kita setelahnya. Tanpa itu, alat ini jadi percuma. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengerin semua ini, kira-kira apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai ngendaliin keuangan? Mungkin bikin catatan pengeluaran? Atau jujur sama pasangan soal utang? Apapun itu, langkah pertama ada di tangan Anda.